seperti wanita mengurapi, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku, oh mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku, mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku, oh mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu.
Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kesempatan pagi menjelang siang hari ini kembali kita akan belajar kebenaran firman Tuhan, dan ini minggu pertama untuk kita bersama-sama belajar di tema yang baru, yaitu pelayanan kepada Kristus. Pelayanan kepada Kristus, dengan harapan dalam 1 bulan ini kita akan bersama-sama menerima materi berkenaan dengan siapa itu pelayan dan apa itu pelayanan, dan apa saja yang hendaknya kita sekalian para pelayan Tuhan lakukan, supaya segala sesuatunya yang kita lakukan melalui setiap kegiatan yang ada, aktivitas yang ada, dimanapun kita berada, semuanya itu boleh menyenangkan hati Tuhan. Dan sebelumnya mari kita akan berdoa terlebih dahulu supaya Roh Kudus pimpin kita untuk kita memahami kebenaran firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus kami mau menyerahkan saat kami bersama-sama merenungkan kebenaran firman-Mu, dan biarlah melalui tema ini kami boleh bertumbuh, didewasakan iman kami dalam pengenalan akan Engkau. Kami menyerahkan saat benih firman Tuhan ditaburkan, kami sambut dengan penuh sukacita setiap benih firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan ini saya mengawali tema kita dalam bulan Juni ini, itu Minggu tanggal 7 Juni 2020, dengan tema pelayanan kepada Kristus, yang terambil di dalam 1 Korintus pasal 7 ayat 22. 1 Korintus pasal 7 ayat 22. Saya mau mengajak Bapak Ibu sekalian menyimaknya dalam 1 Korintus pasal 7 ayat 22. Begini bunyi firman Tuhan. Sebab seorang hamba yang dipanggil oleh Tuhan dalam pelayanannya adalah orang bebas milik Tuhan. Demikian pula orang bebas yang dipanggil Kristus adalah hambanya. Sekali lagi kita melihat di situ bahwa seorang hamba yang dipanggil oleh Tuhan dalam pelayanannya adalah orang bebas. Siapa seorang hamba di situ? Yaitu saudara dan saya pada saat ini. Kita dipanggil oleh Tuhan dalam pelayanannya, dan kita adalah orang bebas milik Tuhan.
Dikatakan juga di situ, demikian pula orang bebas yang dipanggil Kristus, yaitu kita yang dipanggil dalam pelayanannya adalah hambanya. Jelas di situ dikatakan bahwa saudara dan saya adalah orang bebas milik Tuhan, dan kita dipanggil, yang setiap kita dipanggil adalah hambanya. Jadi ingat bahwa saudara dan saya adalah hambanya. Kalau kita hambanya berarti kita adalah pelayannya. Kalau kita pelayannya berarti kita melakukan seperti apa yang Tuhan kita inginkan. Itu harapan dan seharusnya atau semestinya dilakukan oleh kita sekalian para pelayan Tuhan. Kalau kita melihat di dalam terjemahan firman Allah yang hidup, di situ dikatakan kalau pada waktu saudara menjadi orang Kristen, saudara adalah seorang hamba. Kalau saudara menjadi orang Kristen, saudara adalah hamba. Ingatlah bahwa Kristus telah membebaskan saudara dari kuasa dosa, dan kalau saudara menjadi orang Kristen dalam keadaan bebas, ingatlah bahwa saudara sekarang menjadi hamba Kristus. Dalam teks ini dikatakan, dalam konteks ini pula dikatakan, ini ditujukan pada jemaat Korintus, dan jemaat Korintus itu bukan ditujukan kepada penatua, tetapi ditujukan kepada jemaat yang ada di Korintus, di mana kehidupan Korintus kita sekalian mungkin sudah hafal kalau kita mendengarkan firman Tuhan, bahwa kehidupan di Korintus persoalannya sangat-sangat kompleks. Kekristenan mereka tidak mencerminkan pada umumnya jemaat, tidak semuanya, tapi pada umumnya di antara mereka tidak mencerminkan kehidupan kekristenan yang semestinya. Karena itu Paulus punya alasan sendiri menyatakan bahwa seorang hamba yang dipanggil oleh Tuhan adalah pelayannya, dan orang bebas milik Tuhan. Demikian pula orang bebas yang dipanggil Kristus adalah hambanya. Jadi jangan kita berdalih kalau kita berbuat dosa atau hal yang tidak berkenan kepada Tuhan atau menyimpang daripada firman Tuhan, kita berdalih, kita mengatakan bahwa aku kan bukan hamba Tuhan, ya. Pak pendeta itu kan hamba Tuhan, aku bukan hamba Tuhan, ya. Memang mungkin kita bisa mengatakan aku bukan pendeta, tetapi ingatlah bahwa Bapak, Ibu, Saudara dan saya adalah hamba Tuhan. Kalau kita dipanggil oleh Tuhan dalam pelayanannya, dan kita di situ kita menjadi orang bebas milik Tuhan. Jadi kalau orang yang sudah ditebus oleh Tuhan yang lain, berarti Tuhan hamba itu menjadi milik daripada Tuhan yang sudah menebus itu. Demikian pula kita sekalian, kita adalah hambanya Tuhan, kita adalah pelayannya Tuhan. Ingat, minggu kemarin kita telah bersama-sama belajar sekilas dan mengingatkan bahwa dikatakan dalam Kolose pasal 1 ayat 21 sampai 23 bahwa dahulu kita adalah hidup jauh dari Allah. Dahulu kita hidup jauh dari Allah, memusuhi Allah dalam hati pikiran kita, nyata dari setiap perbuatan, yaitu ketidaktaatan. Itu dahulu. Tetapi dikatakan sekarang kita telah diperdamaikan oleh Allah. Diperdamaikan oleh Allah di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menempatkan, untuk menyajikan, untuk mempersembahkan, ya, setiap orang percaya kudus, tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Dikatakan juga Kolose pasal 1 ayat 23 bahwa sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit. Dan Paulus menekankan, dan yang aku ini, ya, aku ini menunjuk pada Paulus, yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Demikian pula Bapak, Ibu, Saudara dan saya, kita telah dipanggil dan kita telah menjadi orang pengikut Kristus atau orang Kristen. Di situ kita telah bebas menjadi milik Allah. Di situ kita menjadi milik Allah, dan menjadi milik Allah kita adalah pelayannya. Seorang pelayan adalah melakukan apa yang dipikiran dan hati daripada tuannya, itu yang dilakukannya. Itu seorang pelayan.
Kalau dikatakan dalam tema 1 bulan ini pelayanan kepada Kristus, kita akan bersama-sama harus tahu apa itu pelayanan yang selama ini kita lakukan. Kita mengatakan aku mau pelayanan ke sana, aku mau pelayanan ke sana, aku mau pelayanan ke sini, ya. Aku mau pelayanan hari ini. Hendaknya kita harus tahu, kita memahami apa itu pelayanan, apa itu melayani Tuhan, dan apa itu melayani pekerjaan Tuhan, dan bagaimana melayani pekerjaan Tuhan atau bagaimana melayani Kristus. Kita harus paham. Kalau kita tidak paham, ya, coba kita bayangkan sendiri kalau kita punya pembantu, punya pegawai yang melakukan belum ada training, belum ada ketemu dengan bosnya, tahu-tahu dia melakukan apa yang menurutnya dia baik, belum tentu itu baik menurut saudara sebagai tuannya, betul enggak? Ya. Karena itu kita harus tahu apa yang menjadi pikiran Tuhan kita, apa yang di dalam benak Tuhan kita, itu yang akan kita lakukan. Kalau tidak demikian, jangan-jangan kita sesungguhnya selama ini tidak berkenan apa yang kita kerjakan. Karena Allah kita bukan melihat yang ada di luar. Ya. Kalau kita nantinya dipanggil, yang kita pertanggungjawabkan, oh Pak, saya sudah memimpin gereja dan gereja itu sudah dibangun besar. Oh Tuhan Yesus, saya sudah membuat panitia perancang yang kompak dan sekarang menjadi gereja yang besar. Padahal kalau Tuhan Yesus mau ngomong, ya seperti Korintus katakan bahwa ada yang menyiram, menanam, tapi Tuhanlah yang memberikan pertumbuhan. Gitu ya. Jadi kita pelayannya Kristus, kita pelayan melakukan apa yang menjadi pikiran dan di dalam benak isi hati daripada Kristus. Itulah pelayan. Kalau kita melakukan apa yang menjadi pikiran kita menurut kita sendiri benar, ya, jangan-jangan kita tidak melakukan apa yang menjadi di dalam benak pikiran hati Tuhan kita. Kita merasa bahwa itu berkenan. Ini hal yang berbahaya, ya. Ini hal yang berbahaya yang harus kita waspadai sebagai orang-orang percaya, sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai para pendeta, sebagai para aktivis gereja. Kita harus tahu makna pelayanan itu sendiri, apalagi pelayanan kepada Kristus. Dan kita nanti akan juga tahu, dibekali lebih lagi berkenan dengan hal secara praktisnya bagaimana melayani pekerjaan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita mengawalinya dengan apa itu pelayanan. Apa itu pelayanan? Yang seringkali kita ungkapkan, kita katakan kita pelayanan, kita mau pelayanan gitu ya. Apa itu pelayanan? Pelayan itu dari kata pelayan atau hamba. Di dalam Injil Matius pasal 8 ayat yang ke-9, ketika kita bersama-sama pernah mendengar tentang bagaimana seorang senturion atau bagaimana seorang perwira mengatakan pada Yesus, jangan datang ke rumahku, aku nggak layak, karena aku sendiri juga di atasku ada tuan dan di bawahku juga ada hamba gitu ya. Dan dia mengatakan, jika aku berkata kepada salah satu prajurit itu pergi, maka ia pergi, dan kepada seorang laki datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku kerjakan ini, maka ia mengerjakan. Itulah pelayan, dan disitulah ada tuan. Seorang tuan mengatakan apapun dan hambanya itu melakukan seperti apa yang dikatakan oleh tuannya. Tuan punya keinginan sesuatu, hendaklah supaya pelayan itu datang kepadanya, hendaklah pelayan itu pergi mengerjakannya, hendaklah pelayan itu mengerjakan sesuatu seperti yang dikatakan tuannya. Hambanya atau pelayan itu mengikuti seperti apa yang dilakukan diinginkan oleh seorang tuan tadi. Itulah pelayan, dari kata pelayanan, dari kata pelayan atau hamba. Jadi hamba atau pelayan adalah seorang yang melakukan apa yang ada di dalam hati, pikiran tuannya, yang diinginkan, dikehendaki oleh tuan atau majikannya. Jadi kalau demikian pula dalam kehidupan kita, kalau kita adalah hamba, berarti semestinya melakukan apa yang ada di dalam hati dan pikiran tuan kita. Apa yang diinginkan, apa yang dikehendaki oleh tuan kita. Yang menjadi pertanyaan, tahukah kita apa yang menjadi pikiran dan hati Tuhan kita? Ya, itu menjadi perenungan yang terus menerus dalam kehidupan kita.
Untuk mengetahuinya ya tentunya kita harus terus ya belajar firman-Nya, mendengarkan firman-Nya, dan terus gitu. Kalau tidak demikian ya, pasti kita tahap pertama pasti kita akan menghadapi suatu titik-titik kejenuhan ya, kejenuhan. Itu pun yang pernah saya hadapi ketika saya masa-masa lulus SMA, ketika saya awal-awal di STPI, saya menghadapi masa-masa kejenuhan, capek dan sebagainya. Tapi ketika saya mulai mengenal pribadi Yesus, ya mulai setiap kejadian itu merupakan kesempatan Tuhan membentuk karakter, dan di situ benar-benar seseorang akan mengalami ya setiap kejadian-kejadian di seseorang ketika berpegang teguh akan firman-Nya, seseorang akan mengalami dan mulai mengenal lebih dalam lagi bahwa Kristus Yesus itu juga real, kuasanya itu real, penyertaan Tuhan kita itu real. Jadi kalau orang seringkali menceritakan tentang hantu ya seolah-olah itu real ya. Oh Pak real Pak, itu nampak dan sebagainya. Tuhan Allah kita yang roh itu real juga gitu ya, real. Jadi dia menyatakan kuasanya, penyertaannya pun juga real, bukan hal mistis, tapi dia real, dia ada bersama dengan saudara dan saya. Kalau kita ingin melakukan apa yang berkenan, apa yang menyenangkan hati Tuhan kita, haruslah dan semestinya kita tahu apa yang ada di dalam hati pikiran Tuhan kita. Itu yang harus kita senantiasa upayakan. Dengan bagaimana? Dengan senantiasa belajar firman-Nya, merenungkan firman-Nya ya, walaupun kadang-kadang kita akan menghadapi masa-masa jenuh, terus ketika kita diperhadapkan, disitulah kita nanti akan ingat apa yang pernah kita baca, apa yang pernah kita renungkan, kita akan ingat oleh Roh Kudus, diingatkan melalui perkataannya. Disitulah kita nanti akan merasakan akan penyertaan Tuhan kita ya, Tuhan kita. Di dalam Filipi pasal 2 yang ke-7 dikatakan di situ, dituliskan bahwa Yesus di situ memberikan teladan bahwa Kristus telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba, seorang pelayan, dan menjadi sama dengan manusia. Dan dikatakan juga bahkan dia taat, dan taatnya bahkan matinya di kayu salib. Taat pada siapa di situ ditujukan? Taat kepada Bapaknya. Yesus bisa mengambil suatu tindakan yang dia juga ada kuasa mengerjakannya. Buktinya apa? Buktinya bahwa Yesus dicobai oleh iblis supaya dia melakukan suatu mujizat, batu itu dirubah menjadi roti karena dia waktu itu sedang berpuasa 40 hari nggak makan. Ya. Itu menandakan bahwa dia sesungguhnya bisa melakukan perkara yang besar. Tetapi itu bukan kehendak Bapa. Ketaatannya ditunjukkan. Bahkan ketaatannya ditunjukkan sampai pada akhir, sampai pada kematiannya dan bahkan matinya di kayu salib. Yesus telah memberikan keteladanan hati seorang hamba yang taat kepada Bapaknya sampai akhir. Demikian pula harapannya kita pun meneladani Yesus Kristus kita, di mana dia menjadikan suatu patokan ukuran untuk kita teladani bersama-sama sebagai pelayan Tuhan. Saudaraku yang kasih Tuhan, jadi pelayan adalah pelayanan, jadi mengarah pada pelayanan. Kalau tadi kita membahas tentang pelayan atau hamba, siapakah pelayan itu? Yaitu seseorang yang melakukan apa yang di dalam benak pikiran, hati, pikiran tuannya, dan apa yang diinginkan, dikehendaki oleh Tuhan dan majikannya untuk dia lakukan. Itu pelayan. Bagaimana dengan pelayanan? Pelayanan adalah hal-hal yang dilakukan, dikerjakan seseorang pelayan. Hal-hal yang dilakukan atau dikerjakan seorang pelayan atau seorang hamba yang sesuai dengan hati dan pikiran atau kehendak tuannya. Jadi kalau pelayanan berkenaan dengan hal-hal yang dilakukan, dikerjakan seseorang pelayan atau hamba. Kalau dalam hal ini segala sesuatu yang kita lakukan, yang sesuai dengan hati, pikiran atau kehendak Tuhan kita. Dalam hal ini adalah Yesus Kristus. Itulah pelayanan. Jadi kalau kita melakukan pelayanan di dalam, seringkali disebutkan pelayanan itu kalau kita berada di lingkup gedung gereja atau area gereja ya. Padahal ketika kita di rumah, ketika kita bekerja, itu pun kita sedang dan harus dalam keadaan melayani Tuhan. Dalam segala sesuatu yang engkau lakukan itu untuk Kristus.
takut akan Tuhan. Seorang pegawai pun harus takut mengerjakannya dengan takut akan Tuhan, mengerjakan untuk tuannya yang seolah-olah untuk Tuhan, yang harus dipertanggungjawabkan. Bukan berarti kalau bosnya sudah pergi terus akhirnya dia nggak mau kerja dengan enaknya bercanda, ya itu. Terus kalau sudah di gereja dia baik-baik saja, sregep sekali, ya. Ingat bahwa lingkup pelayan itu seluruh aspek hidup kita. Itulah pelayanan. Itulah pelayanan. Nah, kalau apa yang kita kerjakan di gereja itu juga menjadi bagian buah daripada kita melayani Tuhan. Melayani pikiran, hati Bapa, dan kita wujudkan ya diantara melalui aktivitas setiap pelayanan pekerjaan Tuhan. Tapi kalau kita balik, ini berbahaya sekali. Kalau kita balik ini berbahaya. Kenapa saya membahas ini? Membahas ini yang tahun kemarin sudah kita bahas hakikat tentang pelayanan, dan bulan ini, tahun ini kita membahas yang intinya sama. Karena kalau kita tidak memahami, jangan-jangan yaitu tadi bahwa apa yang kita lakukan kita merasa bahwa itu berkenan di hati Bapa. Padahal sesungguhnya itu masih jauh keberkenan pada Bapa, bahkan menyimpang daripada apa yang Bapa inginkan. Di dalam kehidupan rumah tangga tidak sedikit masalah kompleks, baik perekonomian maupun hubungan suami istri maupun tentang anak dan sebagainya, sangat kompleks. Tetapi ketika sudah mulai masuk ke gedung gereja, serasa semua baik-baik saja. Serasa semua itu baik-baik saja. Apakah itu yang dinamakan melayani Tuhan? Seolah-olah kita membatasi kuasa kemahatauan Allah hanya sebatas Allah itu di gedung gereja. Sesungguhnya Allah Maha Tahu, Maha Kuasa. Hanya saja kita saja yang seringkali membatasi kuasa kedaulatan Allah sebatas di gedung gereja. Lingkup pelayanan adalah segenap aspek kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya. Karena itu camkan baik-baik, indahkan firman Tuhan, dengarkan baik-baik firman Tuhan, cermati baik-baik. Bahwa saya yakin dan percaya bahwa setiap pendeta yang menyampaikan, setiap hamba Tuhan yang menyampaikan, setiap jemaat yang dipakai untuk menyampaikan perenungan firman Tuhan, ya itu pun Tuhan pakai untuk mendewasakan iman kita. Jadi kalau kita mengatakan bahwa aku melayani, kita sedang pelayanan, berarti kita sedang melakukan apa yang seharusnya kita kerjakan yang sesuai dengan hati dan pikiran Tuhan kita, atau sesuai dengan hati pikiran Bapa kita. Di dalam 1 Korintus pasal 7 ayat 22 tadi, kita kembali pada 1 Korintus pasal 7 ayat 22, dikatakan kalau pada waktu saudara menjadi orang Kristen, saudara adalah seorang hamba. Ingatlah bahwa Kristus telah membebaskan saudara dari kuasa dosa, dan kalau saudara menjadi orang Kristen dalam keadaan bebas, ingatlah bahwa saudara sekarang menjadi hamba Kristus. Kesimpulan dari ayat ini adalah wujud kita sebagai orang Kristen, wujud kita sebagai orang percaya atau seorang yang telah bebas dari kuasa dosa adalah tindakan kita yang melakukan pikiran, hati, dan kehendak Bapa. Itu wujudnya bahwa kita adalah orang-orang yang sudah bebas. Wujud bahwa kita adalah orang-orang yang sudah menjadi hamba Tuhan. Wujud bahwa kita sudah menjadi orang-orang yang percaya. Ya. Karena itu seperti minggu kemarin yang sudah kita sekilas saya sampaikan, kalau ada Pak di sana ada orang Kristen Pak, namun kok ya sering perselingkuhan, Pak di sana ada orang Kristen namun kok sering mabuk-mabukan, Pak di sana ada orang Kristen namun kok mengerjakan korupsi dengan enaknya, Pak di sana ada orang Kristen dan sebagainya. Ya, yang menjadi pertanyaan bukan soal Kristennya, kapan seseorang itu menjadi Kristen, semenjak kapan orang itu menyatakan lahir baru di dalam Kristus. Kalau seorang Kristen 1 Yohanes katakan, ketika Yohanes adalah tokoh yang sangat mengenal dan dekat sekali dengan Yesus, dia menuliskan dalam 1 Yohanes bahwa sangat mustahil terang dengan gelap itu menyatu, gitu ya. Kalau seseorang hidup mulai mengenal kepada tuannya, mengenal pada Kristus sebagai tuannya, dia sangat tidak dimungkinkan untuk dia berbuat hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginan Bapa atau hal-hal di dalam gelap. Kalau seseorang masih hidup di dalam gelap, kata Roma 6 ayat 18 dikatakan, dalam Yohanes pasal 8 ayat ke-34 dikatakan, setiap orang yang berbuat dosa dia adalah hamba
dosa. Setiap orang yang berbuat dosa dia adalah hamba dosa. Kalau seseorang masih berbuat hal-hal di dalam kegelapan, berarti dia masih berada di dalam gelap sampai sekarang, kata Yohanes seperti itu juga ya. Karena itu Bapak Saudara kasih Tuhan, biarlah firman-Nya ini menjadi dasar yang mengendalikan segenap aspek kehidupan. Firman-Nya menjadi dasar yang mengendalikan segenap aspek kehidupan, dalam artian setiap tindakan kita dasarnya adalah firman Tuhan. Setiap keputusan kita adalah dasarnya adalah firman Tuhan. Jangan membuat firman Tuhan yang baru atau Yesus fantasi atau Yesus yang baru, atau membuat Yesus pribadi dalam hidup kita. Ya, atau jangan menciptakan Yesus untuk memimpin kita pribadi, menciptakan Yesus lagi gitu ya. Itu suatu hal yang konyol dan tidak berkenan di hati Bapa. Karena itu bahwa firman-Nya jadikan dasar dan yang mengendalikan segenap aspek hidup kita, setiap tindakan kita, setiap keputusan kita, bahkan gaya hidup kita, di mana orang lain bisa melihat bahwa Yesus yang 2000 sekian tahun yang lalu hidup itu sekarang hidup dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya. Itulah yang seharusnya, itulah yang menyatakan bahwa kehidupan kita, yang menyatakan bahwa kita ini hamba Tuhan. Kita ini adalah orang-orang Kristen. Kita ini adalah pengikut-pengikut Kristus. Kita ini adalah pelayan-pelayan. Dengan demikian kita tidak menciptakan tuan atas hidup kita, tapi memang tuan itu sudah ada, yaitu Bapa kita di dalam Kristus Yesus Tuhan. Jadi segala tindakan keputusan dasarnya adalah firman Tuhan. Jangan menciptakan, menuliskan, menambahkan Alkitab lain melalui kehidupan kita. Misalkan perkara jodoh, hanya karena dikopiok mana yang jodohnya, padahal sudah tahu bahwa itu tidak seiman, sudah tahu bahwa itu tidak diperkenan oleh Bapa, tetap saja melalui kopioan ya dia menciptakan Yesus dalam dirinya. Ini yang sangat tidak diperkenan. Berarti kita belum mau menjadi hamba, belum mau menjadi orang Kristen, belum mau menjadi pengikut Kristus yang sejati. Jadi setiap orang Kristen adalah hamba Kristus. Jadi kalau seseorang memanggil Yesus Kristus Tuhan, ya, kita pun harus tahu siapa itu Tuhan dan apa itu Tuhan. Ya. Tuhan itu adalah majikan, ya, dari kata kurios. Kurios, kalau kita menyatakan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, berarti kita menyatakan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Yesus Kristus adalah majikanku. Yesus Kristus adalah seorang yang berotoritas, berkuasa atas hidupku. Ya, itulah makna daripada Tuhan. Jadi kalau kita memanggil Yesus Kristus Tuhan, berarti kita menyatakan bahwa Yesus Kristus itu adalah majikan atau Tuanku. Namun kalau tidak melakukan hati dan pikiran Tuhan kita, ya itu bisa disebut suatu pemberontakan. Suatu pemberontakan yang terselubung, suatu pengkhianatan atau bahkan pelecehan. Coba bayangkan kalau kita punya hamba yang mengatakan ya baik, tapi tidak melakukan apa yang kita lakukan. Sekali, dua kali, dan seringkali seperti itu. Dan bahkan mendukakan kita sebagai tuannya, dan bahkan membuat perusahaan semakin bangkrut dan sebagainya. Korupsi di toko Bapak Ibu Saudara atau perusahaan Bapak Ibu Saudara sekalian. Apa yang di dalam benak pikiran kita? Berarti suatu pemberontakan, itu suatu pengkhianatan. Memang statusnya bahwa dia pegawai, statusnya ya, secara de factonya dia secara de jurunya dia de jurenya dia adalah hamba, pelayan, hitam di atas putihnya. Tetapi secara praktisnya dia tidak melakukan seperti halnya pelayan yang sesuai dengan arahan, sesuai dengan tuntunan dan petunjuk daripada yang Tuhan inginkan. Karena itu Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, jikalau seseorang memanggil Yesus Kristus Tuhan namun tidak melakukan seperti dalam hati pikiran Yesus Kristus apa yang diinginkan oleh Tuhan, itu adalah sebuah pemberontakan, pengkhianatan dan pelecehan kepada Tuhan. Saya mengingatkan melalui firman Tuhan pada saat pagi hari ini supaya kehidupan Kristen kita sungguh-sungguh semakin hari semakin bertumbuh, berkualitas di dalam Tuhan, dan Tuhan Yesus benar-benar berkenan. Inilah yang berkenan kepada Tuhan, bahwa kita adalah pelayan-pelayannya yang setia. Dan jangan tergoda dengan semangat atau spirit Lucifer ya. Lucifer dari awalnya kita tahu sekalian bahwa Lucifer ini hendak berdaulat atas
suatu wilayah tanpa dibawahi oleh siapapun termasuk Tuhan itu sendiri gitu ya. Jadi kalau kita ingin jadi tuan atas hidup kita sendiri, berarti kita tergoda oleh spirit Lucifer. Kita ingin menciptakan Tuhan di dalam hidup kita sendiri. Kita tidak mau menuruti apa yang Tuhan mau. Sehingga kehidupan kita dikatakan kita kepedean melakukan itu. Gaya hidup seperti ini mempengaruhi manusia pada umumnya, spirit Lucifer ini. Jadi agar manusia hidup dalam kedaulatannya sendiri, prinsipnya bukan kerajaan Allah yang datang, melainkan kerajaannya sendiri. Kalau doa Bapa kami tidak berfungsi lagi, karena doa Bapa kami kan biarlah kerajaanmu, ya datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga. Di bumi seperti di surga, artinya bahwa pemerintahan Allah itu ada dalam kehidupan kita yang ada di bumi ini. Bukan dibalik ya. Biarlah ya datanglah kerajaanmu di surga seperti di bumi menurut kehendak Bapak Ibu Saudara dan saya. Kita menjadikan bumi ini surga gitu, bukan. Tapi biarlah datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga. Bukan di surga seperti di bumi, tetapi di bumi seperti di surga. Artinya pemerintahan kedaulatan Allah itu nyata memimpin setiap kita. Jangan tergoda oleh spirit daripada Lucifer yang tidak berdaulat suatu wilayah tanpa dibawahi siapapun termasuk oleh Tuhan sendiri. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, bahwa setiap kita orang yang telah ditebus oleh darah Yesus Kristus adalah orang-orang yang bebas, orang-orang yang merdeka, orang-orang yang telah dimerdekakan oleh Tuhan Allah. Demikian pula bebas dalam artian telah menjadi hamba kebenaran. Bebas dalam artian telah menjadi hamba Tuhan, yaitu melakukan pikiran, hati, kehendak Kristus Yesus. Siapakah hamba atau pelayan dan siapakah Tuhan kita? Yaitu seorang hamba adalah seorang yang melakukan hati, pikiran, kehendak tuannya. Ini harus kita tahu bersama-sama bahwa seorang hamba adalah seorang yang melakukan hati, pikiran, kehendak tuannya. Jadi untuk mengetahui kehendaknya bukanlah suatu pilihan, tetapi ini suatu keharusan dan seharusnya, seperti doa Rasul Paulus untuk jemaat yang ada di Kolose yang kita bahas minggu yang lalu, yaitu ketika mereka menerima Injil itu berbuah ya. Semenjak mereka menerima Injil, yaitu berita kebenaran yang disampaikan oleh Epafras, dan itu mulai start mereka menerima, Rasul Paulus senantiasa mendengar kabar dari Epafras. Rasul Paulus selalu mengucap syukur di dalam doanya setiap kali mengingat jemaat yang ada di Kolose, dan dia meminta kepada Allah Bapa supaya mereka menerima hikmat dan kebenaran. Untuk apa? Untuk mengetahui kehendak Allah dengan sempurna. Itu yang menjadi doa Rasul Paulus kepada jemaat Kolose, yang dimana jemaat Kolose itu taat, setia, dan mewujud nyatakan iman pengharapannya dipautkan dalam hal pengharapan dalam surga yang dituliskan oleh Rasul Paulus, bahwa mereka melakukan semuanya itu oleh dasar pengharapan yang di dalam surga. Jadi katakan berarti kan mereka melakukan itu dasarnya adalah kekekalan. Ya, kalau dasarnya demikian, Rasul Paulus berdoa meminta supaya mereka menerima hikmat dan pengetahuan yang benar untuk mereka mengetahui kehendak Allah dengan sempurna. Itulah kerinduan Paulus. Demikian pula hendaknya kerinduan gereja, kerinduan Bapak Ibu Saudara dan saya, bersama-sama terus bertumbuh mengetahui kehendak Allah dengan sempurna. Kita diciptakan untuk kekekalan. Kita diciptakan bukan untuk menikmati dunia. Kita diciptakan untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Apa yang menjadikan isi hatinya, apa yang menjadikan pikirannya, itulah kita diciptakan. Kalau kita melakukan itu dan pengharapan kita pautkan seperti jemaat Kolose dipautkan apa yang ada di dalam surga, itu akan membuat kita bergairah dalam melayani. Dan buah-buah pelayanan yang kita kerjakan sekarang ini akan berkembang dengan sendirinya. Karena apa? Terjadi pembaruan budi, pembaruan yang dari dalam. Kita mengalami pembaruan yang dari dalam oleh Roh Kudus, dan semuanya itu akan nyata di dalam kehidupan setiap orang-orang percaya. Tetapi kalau kita hanya menyentuh kulitnya saja,
suatu kelak atau suatu saat kita akan diperhadapkan pasti pada titik-titik kejenuhan. Dan kejenuhan itu kalau kita tidak bersandar pada firman atau pada apa yang dikatakan Tuhan kita, di situ kita akan menyimpang. Dan ketika menyimpang, di situ tidak diperkenan oleh Allah, dan itu mendatangkan murka Allah. Murka Allah bukan berarti terus kita akan dihukum, tetapi akan membuat kita diingatkan betapa sulitnya, dan kita bangunnya itu sulit gitu. Sekalipun itu tidak akan kehilangan keselamatan, namun kita akan diproses di situ. Kita akan merasa bahwa seolah-olah kita ditinggalkan oleh Tuhan, seolah-olah hidup kita hancur, dan membuat kita putus asa gitu ya. Karena itu mari kita bersama-sama semakin hari semakin bertumbuh di dalam hikmat dan pengetahuan yang benar untuk mengetahui kehendak Allah dengan sempurna. Kata sempurna itu merupakan berbicara tentang proses. Setiap kegiatan yang ada, setiap kegiatan KPW kita mendengarkan, setiap malam kita merenungkan firman-Nya, pagi kita saat teduh. Sekarang saat teduh banyak media-media yang memaparkan, di WA pun berapa pesan-pesan yang diteruskan, berapa video, berapa audio, berapa teks yang dikirimkan, banyak sekali. Sekarang hampir tidak ada alasan untuk kita tidak merenungkan firman-Nya. Karena itu berbahagialah, bersyukurlah kepada Tuhan melalui setiap media juga yang Tuhan pakai untuk menumbuhkan iman kita sekalian. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, seorang hamba adalah seorang yang melakukan hati dan pikiran kehendak Tuannya. Jadi untuk mengetahui kehendak Tuannya, Tuhan kita bukanlah pilihan, namun suatu keharusan dan yang seharusnya atau yang semestinya, karena kita adalah pelayan. Dan Tuhan kita adalah Yesus Kristus, adalah Kurios, Tuhan, majikan yang berotoritas, yang memegang kendali atas hidup kita. Itu adalah Yesus Kristus. Jadi kitalah seharusnya yang dimanfaatkan dalam tanda kutip ya. Kita seharusnya Bapak Ibu Saudara dan saya lah yang dimanfaatkan oleh Allah untuk memenuhi keinginannya, bukan sebaliknya. Sebaliknya justru kita memanfaatkan Allah untuk memenuhi keinginan kita. Bagaimana yang sering terjadi? Lebih sering kita menyerahkan diri kita untuk dimanfaatkan untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Tuhan, inilah hidupku, pakai aku, masa depanku ada padamu. Atau Tuhan, ini bagaimana Tuhan, aku berdoa supaya ini berhasil Tuhan, berhasil. Setelah dikasih berhasil, berdoa lagi, Tuhan ini keberhasilan ini Tuhan, bagaimana Tuhan, aduh ini kok sulit nih Tuhan. Orang gak akan ada puasnya. Pengennya Tuhan, aku pengen punya anak Tuhan, aku pengen punya anak, dikasih anak lahir. Setelah dikasih anak, Tuhan aku, waduh pergumulan aku, aduh ini bagaimana Tuhan, nanti TK butuh biaya dan sebagainya, harus kasih biaya lagi. Tuhan ini bagaimana anakku nanti kalau SD pengaruhnya kalau disekolahkan sini, bingung lagi. Tuhan, ya akhirnya hanya pergumulan sebatas dunia terus. Kapan kita hendak mendoakan hal pelayanan pekerjaan Tuhan? Kalau kita hati pikiran kita melakukan seperti apa yang Tuhan kita inginkan, apa yang dalam hati pikiran Tuhan kita, ya, bahwa Allah akan mencukupi segala sesuatunya, karena Allah Bapa kita tahu apa yang dibutuhkan oleh anak-anaknya. Demikian pula firman Tuhan katakan, Dia tidak pernah mengizinkan cobaan itu melebihi daripada kekuatan kita. Dan Allah kita tahu pemberian yang baik. Ya, kita katakan, Bapa kita tahu pemberian yang baik. Kalau Bapamu yang jahat saja tahu pemberian yang baik, apalagi Bapamu yang di surga. Dia tidak akan memberikan anaknya batu kalau anaknya itu meminta roti, katanya gitu ya. Jadi Bapa kita tahu bunga bakung saja, ya, bahkan bunga di padang yang besok saja punah, ya, besok sudah mati, itu saja dihiasi oleh Allah. Terlebih lagi kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya. Mari kita menghambakan diri kepada Tuhan. Kita orang-orang yang bebas, orang-orang yang telah menjadi milik Tuhan. Kita adalah hamba-hamba Tuhan. Mari kita serahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan majikan kita yang berotoritas, yang mengendalikan segala sesuatunya. Ingat bahwa kuasa di bumi, di surga telah diberikan kepada Yesus Kristus Tuhan. Ketika Yesus menjelang naik surga, sebelum dia menyampaikan amanat agungnya, dia mengatakan bahwa segala kuasa, ya, di bumi di surga itu ada pada Yesus. Apalagi yang kita khawatirkan, ya, cakupan wilayahnya apalagi, surga sudah dijamin. Dunia, hal apa yang kita butuhkan sudah dijamin. Kalau sudah dijamin, kita terus
bergumul tentang apa yang dibutuhkan, itu kan jadi salah kaprah kata orang Jawa ya. Salah karena sudah umum akhirnya menjadi seolah-olah yang benar. Karena itu intinya bahwa cari dulu kerajaan Allah, cari apa yang dimau Allah, cari dulu apa yang dimau Tuhan kita, isi hati Tuhan kita, pikiran Tuhan kita, maka semuanya itu akan ditambahkan. Gitu ya. Itu prinsip daripada kekristenan. Jadi jangan memanfaatkan Allah untuk memenuhi keinginan kita, tapi biarlah hidup kita yang seharusnya dimanfaatkan Allah untuk memenuhi setiap kehendaknya atau keinginan. Itulah yang seharusnya ketika kita menyebut Yesus Kristus Tuhan atau Kurios. Berarti dengan demikian kita tidak melecehkan, kita tidak memberontak, kita tidak berkhianat kalau kita melakukan hal yang demikian. Jadi tujuannya apa? Ya, tujuannya kita bersama-sama pada hari ini belajar, yaitu bagaimana seharusnya kita hidup sebagai pelayan Tuhan, yaitu mengindahkan firman Tuhan, melakukan sama persis dengan apa yang Tuhan kita inginkan, melakukan sama persis, berupaya melakukan sama persis seperti apa yang Tuhan kita inginkan. Tapi ketika kita mendengar kalimat ini lebih dahulu, apa yang terlontar di dalam lidah bibir kita, pikiran kita, pasti pikiran kita sudah dulu mengatakan, Pak, mana ada yang bisa, gitu ya, mana ada yang bisa. Tapi ketika kita mulai mengatakan seperti ini, coba kita renungkan, kita dibalik pertanyaan itu, masa Allah memberikan firman-Nya yang tidak kita bisa, gitu ya? Masa Allah memberikan firman-Nya yang tidak kita bisa, gitu ya? Sebenarnya yang salah siapa? Allahnya yang memberikan atau kita yang gagal paham di dalam memahami firman-Nya? Karena itu hendaklah kita berupaya itu melakukan sama persis dengan apa yang Tuhan kita inginkan. Inilah yang menjadi kunci tokoh-tokoh perjanjian lama dalam Alkitab. Perjanjian baru pun juga demikian, mengalami kuasa, mujizat, pertolongan Tuhan yang nyata, yaitu ketika melakukan tepat seperti yang Allah inginkan. Kalau kita melihat Abraham, di situ kalau kita melihat konkordansinya melalui pencarian di Alkitab itu, ya coba ketik tentang melakukan tepat seperti atau melakukan seperti itu, nanti tak keluar banyak gitu. Kita akan tahu di situ banyak kunci-kunci pertolongan Tuhan nyata ketika hambanya itu melakukan seperti, tepat seperti yang dilakukan, yang diinginkan oleh Tuhannya. Abraham banyak mengalami pertolongan kuasa Tuhan yang nyata ketika melakukan tepat seperti yang Tuhan inginkan. Nuh mengalami hal-hal yang sungguh real, hal-hal yang nyata, kuasa mujizat Tuhan ketika melakukan tepat seperti yang Allah inginkan. Yosua juga demikian, Gideon juga demikian, dan bahkan tokoh-tokoh perjanjian baru pun juga demikian. Rasul-rasul pun dia memberitakan Injil dan mereka melakukan itu amanat agung Tuhan, dan luar biasa Tuhan pakai, buktinya terwujud bahwa perkembangan orang-orang kekristenan saat ini berkembang sampai dengan saat ini dalam kehidupan saudara dan saya. Ya itulah wujud karena mereka melakukan seperti apa yang Allah perintahkan. Jadi dalam penerapannya Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, di tengah-tengah situasi dan kondisi yang semakin sulit saat ini, ketahuilah bahwa kita ini adalah hambanya. Saudara dan saya adalah hamba Kristus, hamba Tuhan. Kristuslah yang menjadikan Tuhan kita. Kristuslah Tuhan kita dalam artian sebagai kurios, sebagai Tuhan, sebagai majikan dalam kehidupan kita. Ialah yang empunya. Ya, Tuhan kita itu ialah yang empunya kuasa baik di bumi maupun di surga. Ini bukan teori. Ini hal yang nyata yang Yesus Kristus sendiri menyatakan. Kalau kehidupan kita mengatakan sebagai orang percaya, berarti hendaknya kita pun juga percaya akan pernyataan Yesus bahwa Yesus mempunyai kuasa baik di bumi maupun di surga. Tuhan kita, Kurios Yesus Kristus adalah Kurios kita. Tuhan kita, majikan kita itu adalah yang mempunyai kuasa baik di bumi maupun di surga. Bahwa segala sesuatu ada di bawah otoritas dan juga kendalinya. Kalau Tuhan kita saja misalkan, beliau Bapak Sultan misalkan. Kalau Tuhan kita Bapak Sultan, apapun yang kita kerjakan ya, kita melihat bagaimana seorang abdi dalam kalau di jalan, wah saya senang sekali kalau melihat abdi dalam, pengabdiannya luar biasa kepada tuannya. Jadi di jalan itu pernah Bapak Ibu sekalian melihat mereka memakai helm? Ada
Padahal peraturan helm itu harus dikenakan sudah bertahun-tahun dulu ya. Jadi ya, polisi menyatakan kalau nggak pakai helm pasalnya sekian gitu ya, dan dendanya sekian. Tapi mereka dengan percaya dirinya saja ya, naik motor nggak perlu lihat ada polisi nggak ya, ada polisi enggak ya. Mereka dengan percaya dirimu. Mengapa mereka melakukan itu? Karena mereka mengenal siapa Tuhannya. Demikian pula kalau kita mengenal Allah kita, maka kekhawatiran itu akan terkikis dalam kehidupan kita. Maka ketika kita melakukan kehendak Bapa kita, hati pikiran Tuhan kita nggak akan ada ragu-ragu sedikit pun kalau kita mengenal Tuhan kita. Karena itu betapa pentingnya doa Rasul Paulus pada jemaat Kolose supaya mereka menerima segala hikmat dan pengetahuan yang benar tentang Allah untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Hal ini penting sekali, mengetahui kehendak Allah dengan sempurna. Karena dengan demikian kekhawatiran itu akan terkikis ya. Pikirannya hanya terpaut pada kekekalan saja ya. Besok pun kalau saya dipanggil Tuhan ya, saya betapa menikmati. Belakang langit biru ada mahkotaku, belakang langit biru sana ku rindu, kulihat wajahnya Yesus ya. Yesus Tuhan kita bertemu, bertatap muka, dan kita menerima mahkota kehidupan. Wah, itu betapa menyenangkan. Yang hal yang harusnya dirindukan setiap orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Jadi segala sesuatu yang ada di bawah otoritas dan kendalinya, itulah Tuhan kita. Jadi jangan resah, gelisah, dan tawar hati kita sebagai hamba Tuhan dalam melakukan isi hati dan pikiran Tuhan kita. Jangan resah, gelisah, peganglah terus apa yang menjadikan keinginan daripada Tuhan kita, Allah kita, Bapa kita, Yesus Kristus. Kita sebagai hamba, yang ketiga, kita sebagai hamba percayalah bahwa Yesus Kristus, majikan kita, Tuhan kita, Kurios kita, tahu yang terbaik, jauh lebih baik daripada apa yang saudara dan saya pikirkan. Kalau kita memikirkan hal baik sejauh ini, kita matematika sudah baik, ternyata itu gagal, Allah tahu lebih baik lagi daripada yang kita pikirkan. Kita memikirkan besok 1 minggu ke depan, Allah memikirkan yang lebih jauh lagi berkenan dengan yang terbaik. Yang menurut kita hancur aku Tuhan. Selagi kita melakukan apa yang berkenan kepada Bapa, jangan pernah khawatir. Selagi kita melakukan apa yang Tuhan kita inginkan supaya kita lakukan, kalau kita mengenal Yesus Kristus Tuhan, jangan pernah takut. Ketakutan itu terjadi karena kita tidak mengenal atau kita tidak melakukan kehendak Bapa kita, sehingga ketakutan itu muncul. Kalau kita melakukan apa yang diperkenan, apa yang di dalam hati, pikiran Tuhan kita, tidak sedikit pun itu akan membuat kita khawatir akan terkikis dalam kehidupan kita. Kita akan menyatakan seperti Paulus katakan, sekarang kita tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Karena itu Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, sebagai hamba-hamba, sebagai orang yang telah dibebaskan, sebagai milik Kristus, sebagai hambanya, sebagai pelayannya, percayalah Yesus Kristus majikan kita, Tuhan kita tahu yang jauh lebih baik daripada apa yang sudah atau pernah kita pikirkan. Jangan putus asa, jangan resah, jangan gelisah, jangan tawar hati ketika kita sedang dalam posisi melakukan pikiran dan hati Bapa. Jangan khawatir. Sebagai hambanya yang keempat, sebagai hambanya mari kita lakukan apa menjadi bagian kita. Lakukan saja bagian kita. Lebih membuka diri untuk kebenaran firman Tuhan yang berbicara atas kita daripada pengalaman atau pengetahuan atau hikmat manusia. Sepandai-pandainya tupai meloncat pasti dia akan kepleset gitu ya. Sepandai-pandainya orang pandai itu juga mengetahui ini, tetapi bukan itu salah, tetapi jangan bersandar, Alkitab katakan ya. Alkitab bukan melarang kita menggunakan otak pikiran kita, tapi Alkitab mengatakan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Jangan bersandar, artinya berarti kita boleh mengenal pengetahuan berkenan dengan menyikapi COVID, berkenan dengan bagaimana kita harus melakukan protokol. Kita memang itu pengetahuan dan harus kita lakukan untuk kebaikan kita sekalian. Tetapi jangan bersandar akan itu. Kalau kita bersandar akan itu, terjadi hal yang tidak kita inginkan, akhirnya kita menyalahkan Tuhan. Tuhan, aku sudah gini melakukan protokol ini, kenapa saudaraku masih terkena COVID dan sebagainya? Ya, mengapa tetanggaku masih kena dan sebagainya? Kita jadi menyalahkan Tuhan. Itulah bedanya jangan memakai pikiran, atau bedanya jangan menggunakan pikiran kita, berbeda dengan jangan mengandalkan pikiran kita. Alkitab bukan mengatakan jangan menggunakan pikiran kita, tapi jangan mengandalkan atau bersandar pada pikiran kita sendiri. Jadi ikutilah setiap pendalaman Alkitab, KPW maupun persekutuan-persekutuan yang ada. Ingat bahwa
latihan jasmani itu, kata Paulus bahwa dikatakan latihan jasmani itu terbatas guna dan manfaatnya, tapi latihan rohani itu yang akan bermanfaat di dalam kekekalan, untuk mempersiapkan kita bertemu dengan Tuhan kita. Latihlah itu. Nah, kalau kita nggak pernah merenungkan firman Tuhan, nggak pernah baca, malas mendengarkan firman Tuhan, nggak pernah saat teduh, nggak pernah berdoa, hanya meminta, kira-kira coba kita bayangkan, kita sedang menciptakan Tuhan atas diri kita sendiri. Sesungguhnya Tuhan Yesus tidak demikian. Allah kita, Tuhan Yesus, dia baik, dia kasih, tapi dia tidak berkompromi dengan dosa. Dia mengampuni dosa, tapi dia tidak berkompromi dengan dosa. Dia Allah yang disiplin. Yesus Kristus adalah Tuhan yang disiplin juga. Karena itu Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, mari kita pahami, semakin mengenal Tuhan kita, semakin mengenal Tuhan kita akan mengikis ketakutan, kegelisahan kita, resah kita, tawar hati kita, dan membuat kita semakin percaya kepada Dia. Buka diri untuk kebenaran firman Tuhan. Setiap prinsip-prinsip yang keluar dari kebenaran firman Tuhan, katakan tidak. Pakai firman Tuhan, pegang teguh itu sebagai apa yang diinginkan oleh Tuhan kita. Ingat bahwa kita ini hamba, lakukan apa yang menyenangkan Tuhan kita. Yang terakhir, mari kita sekalian hidup dalam pelayanan kepada Kristus. Mari kita sekalian hidup dalam pelayanan kepada Kristus. Jadi cakupan wilayahnya bukan hanya gedung gereja, namun seluruh aspek kehidupan kita. Inilah yang diinginkan, inilah yang berkenan kepada Allah dalam hidup setiap orang yang telah ditebus. Kiranya apa yang telah kita bersama-sama pelajari akan memberkati kita, mendewasakan kita dalam pengenalan akan Tuhan, dan semakin hari semakin membuat kita bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan dalam pelayanan pekerjaan Tuhan dimanapun kita berada untuk melayani Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan hari ini, mengawali berkenan dengan tema pelayanan kepada Kristus, dan biarlah ini boleh menjadi awal untuk kami boleh memahami berkenan dengan siapakah kami sebagai pelayan, dan harusnya bagaimana setiap kami sebagai pelayan, dan meneguhkan iman kami bahwa siapakah Tuhan kami atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, itu semuanya akan meneguhkan iman kami dan akan membuat iman kami semakin bertumbuh dewasa dalam pengenalan akan Tuhan, dan menerima segala hikmat pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga kehidupan kami boleh bertumbuh didewasakan di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, dimanapun segala aktivitas kami berada yang Tuhan percayakan dalam pekerjaan, rumah tangga, keluarga, segala satunya kami lakukan, kami persembahkan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan di kesempatan hari ini pula kami juga rindu terus senantiasa mendoakan untuk pelayanan pekerja Tuhan bagi atas gerejamu di tempat ini, berkenan dengan visi untuk boleh setiap kami menjangkau, mempersekutukan, melayani, memuridkan, serta mengutus, ajar kami untuk menyatu dalam misi ini supaya senantiasa bersama-sama pelayanan pekerjaan Tuhan yang Tuhan percayakan sungguh boleh optimal. Demikian pula untuk pembentukan karakter kami semakin hari semakin sempurna seperti Bapa dan serupa dengan Yesus. Itulah Tuhan kerinduan kami, supaya kami sebagai hamba-Mu sungguh-sungguh berkenan dan menyenangkan hati-Mu. Itulah Bapa kerinduan kami, dan kami terus berdoa untuk panitia perancang yang juga telah Tuhan percayakan pada setiap kapasitas maupun porsi masing-masing. Namun kami percaya bahwa kami ada untuk saling melengkapi, dan kami bersyukur kami boleh bersama-sama bersinergi dalam melaksanakan setiap pelayanan pekerjaan yang Tuhan percayakan atas gereja-Mu di tempat ini khususnya. Demikian pula untuk setiap persiapan pembuatan program, untuk kami boleh memaksimalkan, untuk kami boleh mengevaluasi juga, dan supaya pembuatan program nantinya boleh lebih maksimal dan lebih baik sebagai wujud pertanggungjawaban kami di hadapan Tuhan. Inilah Tuhan, panitia perancang kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu, dan segala sesuatu bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Kami juga berdoa untuk pelayanan pekerjaan Tuhan yang ada di Pos PI Giripurwo yang dilayani oleh hamba-Mu Pendeta Nana Widiatmanto yang telah Tuhan utus, Tuhan tempatkan, Tuhan berkati bersama dengan keluarga dan sidang jemaat yang ada di sana selama khususnya masa pandemi COVID-19 ini. Tuhan lindungi dengan penyertaan kuasa Tuhan yang nyata atas kehidupan keluarga hamba-Mu ini. Diberkati juga sidang jemaat Tuhan yang ada di sana, keluarga besar Ibu Weknyo, Mbak Laksmi,
Bu Siti, Pak Bambang, dan juga Mas Nova, dan juga rekan-rekan hambamu Bapak Nana yang juga berbagian dalam pelayanan diberkati oleh Tuhan. Demikian pula kami berdoa untuk setiap kegiatan ibadah yang dilakukan secara online untuk sementara waktu, dan diperkirakan pada awal Juli kami boleh bersama-sama kami terus berdoa supaya ini semuanya boleh semakin hari semakin membaik, sehingga kerinduan kami untuk bersekutu bersama-sama, kami sungguh-sungguh menyadari bahwa kesempatan yang berharga yang Tuhan berikan tidak akan pernah kami sia-siakan untuk kami boleh mendengar firman-Mu dan bersekutu dengan saudara-saudara kami seiman yang ada di GPI Nyutrang khususnya. Demikian pula kami berdoa untuk kegiatan yang sementara ini secara online, baik itu anak-anak sekolah minggu sampai kepada kelas dewasa, diberkati oleh Tuhan. Demikian pula untuk petugas penata layanan dan juga beserta dengan tim multimedia yang bekerja keras secara maksimal. Kami percaya bahwa jerih lelah mereka di hadapan Tuhan, kami percaya tidak ada satupun yang sia-sia. Apapun yang mereka sedang tabur saat ini, kami percaya bahwa mereka akan menuai dengan penuh sukacita setiap apa yang mereka lakukan bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Demikian pula kami boleh mengingat kembali Tuhan untuk bangsa negara ini. Tuhan berkati pemerintahan bangsa ini, Bapak Presiden Jokowi bersama dengan Menteri Kabinet beserta dengan pemerintahan daerah dan juga setiap Satgas pandemi COVID-19 dan juga setiap garda depan yang ada di rumah sakit maupun klinik, para tenaga medis, dokter maupun tenaga pelayan medis. Tuhan berkati mereka dan perjuangannya. Kami percaya Tuhan pakai menjadi kepanjangan tangan Tuhan untuk boleh senantiasa dipakai Tuhan dalam menangani setiap pasien, baik itu pasien positif COVID maupun PDP, OTG maupun dan lain sebagainya. Tuhan berkati setiap mereka dengan maksimal. Demikian pula melalui setiap dedikasi kerjanya, kami percaya Tuhan memberkati, melindungi. Demikian pula kami berdoa untuk gabungan Gereja Baptis Indonesia, demikian pula untuk PPD yang ada, demikian pula untuk departemen yang ada di dalamnya. Tuhan berkati sehingga semuanya boleh senantiasa setiap program dilaksanakan dengan maksimal dan nama Tuhan dimuliakan. Kami berdoa untuk Yayasan Rumah Sakit Baptis maupun Yayasan Baptis maupun setiap lembaga-lembaga yang ada di bawahnya diberkati oleh Tuhan dalam setiap pertumbuhan perkembangannya. Kami meyakini bahwa perkembangannya yang telah lebih daripada 48 tahun ini, kami percaya semuanya berkat pimpinan dan penyertaan Tuhan. Demikian pula kami berdoa untuk setiap kepengurusan yang ada di dalamnya maupun khususnya dalam persiapan musyawarah besar yang sempat tertunda. Kami percaya Tuhan punya waktu yang terbaik untuk kami boleh bersama-sama bermusyawarah, bersama-sama untuk bersekutu bersama dengan umat baptis di seluruh pelosok Indonesia untuk membicarakan pelayanan pekerjaan Tuhan yang ada di lingkup baptis ini. Tuhan berkati panitia-panitia penyelenggara, demikian pula setiap utusan-utusan gereja semua boleh berpartisipasi dan maksimal di dalam kepesertaannya. Kami juga mendoakan yang berulang tahun pada minggu-minggu kemarin, demikian pula kami berdoa untuk pada hari Sabtu yang lalu untuk Rista, demikian pula pada Saudara Penta pada minggu kemarin, demikian pula untuk Ibu Dani, putri dari Bapak Daryono tahunan, demikian pula pada Rabu yang lalu bertambah angka usianya untuk Bu Ngatiem, demikian pula pada hari Jumat yang lalu dan juga anak Juan pada hari Sabtu kemarin. Tuhan memberkati panjang umur dan juga kesehatan, segala sesuatu pengharapan yang disandarkan dalam Kristus Yesus Tuhan. Kami percaya Tuhan berkenan memberkati. Demikian pula kami juga berdoa dan mendoakan yang sedang mengandung Ibu Ira. Tuhan berkati Ibu Ira dalam kandungannya hingga bayi yang dalam kandungannya ini boleh bertumbuh sampai pada hari hanya nanti boleh dilahirkan dengan tidak kurang suatu apapun. Demikian pula Ibu Ira yang melahirkannya. Diberkati Bapak Dias yang terus mendampingi dan terus boleh jadi teladan dan juga pendamping yang setia. Kami juga menyerahkan segala pekerjaan Bapak Dias diberkati oleh Tuhan. Kami juga mendoakan yang dalam masa-masa pemulihan, kami berdoa untuk hamba-Mu Bapak Pendeta Petrus Mariono dalam masa-masa terapi dan juga setiap hal yang dilakukan untuk mendukung dalam proses pemulihannya. Kami meyakini bahwa pertolongan kuasa Tuhan nyata atas kehidupan hamba-Mu ini. Demikian pula untuk Bapak Kuasa Songko, demikian pula untuk adik kami, saudara kami Anjas, demikian pula untuk saudari Ota yang pasca operasi yang saat ini sedang
dalam isolasi mandiri 14 hari. Kami percaya Tuhan memberkati dalam masa-masa pemulihannya pasca operasi. Demikian pula kami berdoa untuk pemulihan kesehatan Eyang Guno, demikian pula untuk jemaat lansia pada umumnya, dan kami percaya Tuhan berkenan memberkati perlindungan penyertaan-Mu sungguh nyata, sehingga saat kesempatan kami bersama-sama bersekutu, semuanya dalam keadaan sehat oleh karena penyertaan Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang ada di luar kota, baik itu Ibu Maini dan juga Mbak Dian yang ada di Batam, Ibu Maini yang ada di Depok, dan juga untuk Ibu Yani, demikian pula untuk Mbak Lina yang ada di Batam, semuanya dalam penyertaan perlindungan penyertaan Tuhan. Demikian pula kami juga berdoa untuk setiap pekerjaan Tuhan maupun pekerjaan Tuhan dimanapun Tuhan percayakan, dan juga pekerjaan siap sedang jemaat Tuhan, lumbung dan juga ladang mereka senantiasa dicukupkan oleh Tuhan. Sekalipun di masa-masa krisis, kami meyakini bahwa berkat Tuhan tidak akan pernah terhambat oleh siapapun dan apapun. Bagi setiap hamba-Mu yang setia, kami percaya masih banyak jalan keluar yang Tuhan sediakan. Demikian pula kami berdoa supaya Tuhan memberkati setiap usaha mereka, apapun yang sedang mereka kerjakan diberkati oleh Tuhan. Kami juga mendoakan untuk seluruh jemaat sidang GPI Nyutran dalam pertumbuhan kedewasaan iman, dalam pengenalan akan Tuhan Yesus Kristus secara pribadi diberkati oleh Tuhan, sehingga hidup senantiasa dalam pelayanan kepada Kristus dan yang boleh berkenan di hati Bapa. Itulah Tuhan kerinduan kami dan doa-doa kami, dan kami percaya Tuhan berkenan mendengar dan memberkati setiap kami. Dan pada akhirnya kami boleh menerima berkat-Mu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kembalilah dalam segala aktivitas bersama dengan keluarga dan orang-orang yang ada di sekitar-Mu sebagai pelayan Kristus. Sebab Tuhan memberkati, melindungi, menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya dan memberikan kepadamu damai sejahtera dari hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Di dalam rahmat berkat Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, kami terima berkat-Mu. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.